Belajar perangkat desa hanya di channel Lilik Wiji. Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai ujian tertulis kepala seksi dan juga KAUR bagian yang keempat. Dan untuk soal-soal yang saya share ini itu diambil dari soal asli ya, soal asli ujian perangkat desa. Dan buat teman-teman yang mau minta sovelnya, silakan cek link di deskripsi. Di situ sudah saya sertakan semuanya. Dan nanti langsung saja klik akan terhubung langsung dengan admin dari channel Lilik Wiji. Dan nanti ada donasi tertentu ya. Donasinya berapa? Nanti setelah teman-teman klik akan diberitahukan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke nomor 61. Berbagai suku bangsa yang berbeda-beda dapat saling berkomunikasi dengan satu bahasa yang dapat dipahami bersama, yaitu bahasa Indonesia, tanpa menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaannya pada nilai-nilai sosial budaya serta bahasa daerahnya. Pernyataan di atas menyatakan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Alat pemersatu bangsa. B. Alat penghubung antar daerah. C. Alat penghubung antar kebudayaan. D. Lambang identitas nasional. E. Lambang kebanggaan bangsa. Jawabannya yaitu yang A ya, alat pemersatu bangsa. Jadi teman-teman fungsi bahasa Indonesia itu ada beberapa ya. Jadi teman-teman nanti bisa dicek fungsinya apa saja dan dipahami pengertiannya. Lanjut ke nomor 62. Yang dimaksud dengan kegiatan surat menyurat adalah A. Kegiatan berkomunikasi dengan alat surat. B. Kegiatan berkomunikasi dengan alat telegram. C. Kegiatan berkomunikasi dengan alat telepon. D. Kegiatan berkomunikasi dengan alat faksimil. E. Kegiatan berkomunikasi dengan alat internet. Ya, jawabannya jelas sekali ya, yang A ya, berkomunikasi dengan alat surat. 63. Penyajian buku pelajaran, penulisan buku, atau penerjemahan dilakukan dalam bahasa Indonesia. Pernyataan di atas menunjukkan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Alat komunikasi massal. B. Alat pengembangan kebudayaan. C. Alat kepentingan pembangunan nasional. D. Bahasa resmi kenegaraan. E. Bahasa pengantar di dunia pendidikan. Nah, jawabannya itu yang D ya, bahasa resmi kenegaraan. Nah, ini fungsi bahasa Indonesia lagi ya. Tadi nomor 61 juga fungsi, ini juga fungsi lagi. Lanjut 64. Semua pernyataan di bawah ini adalah fungsi surat, kecuali A. Alat komunikasi tertulis. B. Bukti historis. C. Bukti tertulis. D. Duta masyarakat. E. Alat komunikasi elektronik. Jawabannya adalah yang D ya, duta masyarakat. Lanjut ke nomor 65. Isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit agar A. Penerima merasa senang. B. Penerima ingin cepat membalasnya. C. Penerima tertarik dengan surat tersebut. D. Penerima dapat memahami isi surat tersebut dengan tepat dan cepat. E. Penerima dapat memahami isi surat tersebut dan segera membalasnya. Jawabannya jelas sekali yang D ya. Penerima dapat memahami isi surat dengan tepat dan cepat. Lanjut nomor 66. Berikut ini penggunaan bahasa Indonesia yang baku, kecuali A. Surat resmi. B. Surat pribadi. C. Surat lamaran kerja. D. Surat tugas. E. Surat keputusan. Jawabannya jelas sekali yang B ya, surat pribadi. Lanjut 67. Contoh kalimat efektif di bawah ini adalah A. Saudara tinggal menandatangani surat tersebut. B.
saudara tinggal mendatangkan surat tersebut. C. Saudara tinggal membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut. D. Saudara tinggal mencantumkan tanda tangan pada surat tersebut. E. Saudara tinggal menyertakan tanda tangan pada surat tersebut. Jawabannya itu yang A ya. Saudara tinggal menandatangani surat tersebut. Lanjut 68. Contoh kelompok kata yang efektif adalah A. Menjelaskan masalah itu. B. Menjelaskan daripada masalah itu. C. Menjelaskan mengenai masalah itu. D. Menjelaskan tentang masalah itu. E. Menjelaskan sehubungan masalah itu. Nah, kita cari kelompok kata yang paling efektif ya. Itu yang A ya. Menjelaskan masalah itu. Itu kelompok kata yang efektif, paling efektif di antara yang lainnya. 69. Penulisan kata baku terdapat dalam kalimat A. Saya sudah menerapkan peraturan itu sebagaimana mestinya. Yang B. Saya sudah menerapkan peraturan itu sebagaimana mestinya. Yang C. Saya sudah menetapkan ya peraturan itu sebagaimana mestinya. D. Saya sudah menetapkan peraturan itu sebagaimana mestinya. Yang E. Saya sudah menerapkan. Nah, semuanya sama ya. Yang paling tepat itu yang mana? Yang B ya. Yang paling tepat itu yang menerapkan. Lanjut 70. Penulisan kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat A. Proyek pembangunan Menara Jakarta harus selesai tahun ini. B. Sistem perekonomian sebuah bangsa banyak dipengaruhi oleh situasi global. C. Akses menuju tol Cipularang ditutup untuk sementara waktu. D. Manajer sebuah perusahaan dituntut memiliki soft skill. E. Saat terjadi gempa, pengunjung kesulitan menemukan pintu exit. Nah, jawabannya yang tepat itu yang C ya. Akses itu berasal dari kata akses. Untuk yang B kan sistem ya, harusnya itu sistem. Nah, yang A, yang B maksudnya. Kalau yang A project itu ada C-nya itu penulisan serapan yang masih kurang tepat. Seperti itu ya. Yang paling tepat itu yang C ya. Akses. Lanjut 71. Contoh kalimat yang ringkas berikut ini adalah A. Mesin yang rusak itu sedang diadakan perbaikan. B. Saudara diminta untuk memberikan balasan secepatnya. C. Usulan saudara sudah mendapatkan persetujuan dari atasan. D. Kami harap saudara tetap mengawasi proyek ini. E. Masyarakat memandang permasalahan itu sebagai bencana nasional. Jawabannya adalah yang D ya. Kami harap saudara tetap mengawasi proyek ini. Itu yang ringkas. Lanjut ke nomor 72. Penulisan tanggal surat yang benar adalah A. Jakarta 20/03/2022 yaitu typo. B. Jakarta, 20 Maret dan seterusnya. C. Jakarta, 20 Maret. Nah, seperti itu. D. Jakarta tidak ada tanda bacanya. Yang E. Jakarta, 20 Maret dan seterusnya ya. Jawaban yang tepat adalah yang E ya. Jakarta, 20 Maret 2022 tanpa ada tanda titik ya. Seperti itu yang benar. Lanjut 73. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Petikan kalimat dari karya tulis di atas terdapat pada bagian A. Kesimpulan dan saran. B. Isi. C. Pendahuluan. D. Prakata atau kata pengantar. E. Semua salah. Jawabannya yang D ya. Prakata atau kata pengantar. Bisa dibaca lagi ya. Jangan dibaca sekali ya, tapi bisa dibaca 2 kali biar nanti dapat kepahaman dari soal. 74.
Penulisan perihal surat yang benar adalah A. Perihal titik 2 permohonan bantuan tenaga pengajar bahasa Indonesia dan sejarah. Yang B itu perbedaannya terletak di huruf besarnya ya, bisa dilihat teman-teman. Untuk bantuan huruf B-nya besar, tenaganya juga T-nya besar, itu berbeda dengan yang A. Yang C juga kata-katanya sama, hanya terletak pada besar kecil hurufnya. Yang D juga sama ya, masih perbedaan itu terletak di huruf besar kecil. Yang E juga sama. Bisa dilihat perbedaannya teman-teman. Untuk yang paling benar itu yang E ya. Huruf besarnya itu terletak pada P, huruf permohonan, kemudian bahasa Indonesia dan sejarah, B, I, dan S. Nah, seperti itu. Lanjut 75. Penulisan nama gelar yang benar adalah A. Bisa dilihat ya teman-teman perbedaannya antara A, B, C, dan E ya. Itu yang paling tepat itu yang C ya. Jadi setelah Prof kemudian titik, tulisan DR titik, Surat Atmaja itu koma. Jadi intinya setelah nama itu harus koma, baru titelnya S titik H titik. Nah, seperti itu ya, jawabannya yang C. Kemudian nomor 76. Pernyataan yang benar adalah: dengan ini kami beritahukan kepada saudara bahwa ujian dinas tingkat 2 akan diselenggarakan dari tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober 2022. Yang B juga sama ya, C, D, E ya, bisa dilihat. Semuanya ini untuk perbedaannya itu terletak di huruf besar dan kecilnya ya. Yang A itu huruf besarnya di S saudara, kemudian ujian, nah, dinasnya kecil ya. Kemudian yang B itu S-nya besar, ujian dinasnya itu awal hurufnya itu besar. Jawabannya itu yang B ya, yang paling tepat. Kalau yang C itu kan ujiannya kecil, dinasnya juga kecil, seperti itu. Yang D itu S-nya ya, S-nya itu kecil, harusnya besar. Nah, jawaban yang tepat itu yang B. Lanjut 77. Bahasa Indonesia yang baku digunakan dalam A. Surat resmi kenegaraan, B. Surat untuk keluarga, C. Surat pribadi, D. Surat cinta, E. Surat kabar. Nah, ini jawabannya jelas banget yang A ya. Karena bahasa yang baku ya, itu digunakan dalam surat resmi kenegaraan. 78. Penutup surat resmi yang benar adalah A. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Yang B juga sama, hanya saja huruf S pada saudara besar dan huruf K-nya kecil. Yang C. Atas kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. Yang D juga sama, hanya saja S-nya besar dan K-nya besar. Yang E hurufnya kecil semua ya, kecuali A-nya, A di awal. Nah, yang tepat itu yang B ya. Atas perhatian saudara, S-nya besar, kaminya itu huruf K-nya itu kecil. Seperti itu. Lanjut 79. Pemakaian kata depan yang benar terdapat pada A. Bersembunyi di balik ketiak ibunya, B. Mendongak ke atas, C. Datang kemari, D. Pergi ke luar negeri, E. Tercantum di bawah ini. Kata depan ya, jawabannya itu yang C ya, datang kemari. Untuk pemakaian kata depan ini harus dipelajari banget ya teman-teman, karena ini sangat penting juga dan banyak orang yang nggak tahu. Terakhir nomor 80. Makna imbuhan mekan pada kalimat ibu membelikan saya boneka baru sama dengan makna imbuhan mekan yang terdapat pada kalimat A. Ia mengambilkan ayah surat kabar, B. Andi memasukkan mobilnya ke garasi, C. Ibu wali kelas menyerahkan surat-suratnya kepada kepala sekolah, D. Ima meletakkan bajunya di lemari, E. Mang Diman menjahitkan bajunya kepada Ibu Ratna. Jawaban yang betul adalah yang A ya.
Ia mengambilkan ayah surat kabar. Nah, ini memang perlu analisis yang cukup tinggi ya, karena kita mencari makna yang sama ya dengan soal. Ini harus diperhatikan betul-betul untuk soalnya, biar tidak salah, karena memang satu poin itu sangat penting. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman. Dan pesan dari saya itu, saya harap untuk belajarnya itu dijadwal ya, dari Senin sampai Sabtu, mungkin nanti minggunya untuk libur. Dan juga jangan takut mengeluarkan modal ya jika kamu ingin berhasil. Modal itu bisa apa saja ya, misal untuk fotokopi, untuk fotokopi materi soal, ataupun untuk membeli softfile ya, karena memang tidak semua orang mau share soal-soal seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini testimoni dari yang sudah lolos ya, ada Asnawi dari Sidoarjo, ada dari Kulon Progo. Kebanyakan memang ini dari Sidoarjo karena mungkin Sidoarjo lagi banyak ujian ya. Kemudian untuk Mr. X ini harus diisi oleh kalian ya, jadi kalian harus lolos nih, harus optimis bisa lolos. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Oke.